kepada Bapak Dr. Dede Abdul Fattah, SHIMH, selaku Manajer Penjamin Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Syariah, kepada Ibu Dr. Hajah Reni Supriyatni, SHMH, selaku dosen dan Ketua Peneliti Tim RKDU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan kepada Ibu Dr. Eni Surjati, SHMH, selaku dosen dan peneliti tim RKDU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, serta Bapak Nur Jamil, SHIMH, selaku moderator dan asisten peneliti tim RKDU Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga insya Allah pada hari ini dapat terlaksana webinar nasional Fintech pada Pembiayaan Bank Syariah dengan bertemakan penguatan prinsip syariah dan optimalisasi kepatuhan syariah dalam penerapan fintech pada pembayaran bank syariah. Peserta yang berbahagia, adapun rangkaian acara webinar hari ini terdiri dari beberapa rangkaian sebagai berikut. Pertama, acara pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Jamil, SHIMH. Keempat, penyampaian materi oleh para narasumber yang akan dipandu oleh Bapak Nur Jamil, SHIMH selaku moderator. Kelima, sesi tanya jawab dan penutupan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Jamil, SHIMH. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Adinda Nadira.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, mari bersama-sama kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kelancaran keberlangsungan acara webinar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah webinar ini adalah webinar yang menambah ilmu pengetahuan kita dan insya Allah mengundang berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Duh ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami hantarkan puja dan puji syukur kami kepadamu ya Allah. Terima kasih ya Rabbana atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami berhimpun bermuwajah bersama dengan orang-orang yang kami cintai karenamu, bersama dengan guru-guru kami, para ahli ilmu ini ya Allah, dalam rangka melaksanakan webinar nasional fintech pada pembiayaan bank syariah. Kami mohon kepadamu ya Allah, ridhoilah niat baik kami ini semua ya Allah. Jadikanlah webinar yang kami selenggarakan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran kami untuk semakin menambah keilmuan kami dan semakin menambah kecintaan kami kepada syariat Islam ini ya Allah. Kami mohon kepadamu berikanlah kemudahan bagi kami semua, kelancaran dalam pelaksanaan webinar ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, sebagaimana jalannya orang-orang yang mendapatkan cahaya hidayahmu dari kalangan para nabi-nabimu, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Bapak Nur Jamil, SHIMH. Untuk acara penyampaian materi oleh para narasumber, saya akan serahkan kepada Bapak Nur Jamil, SHIMH, selaku moderator. Silakan Bapak. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah sehat dan berbahagia insya Allah. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu dan hadirin para peserta webinar untuk bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini diperkenankan kembali bertatap muka walaupun melalui media atau ruang virtual ini dalam acara yang kita selenggarakan, yakni webinar fintech pada pembiayaan bank syariah. Salawat dan salam tentu saja kita mohonkan kepada Allah agar dilimpah curahkan keharibaan baginda alam Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Para narasumber yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, para peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan nama saya Nur Jamil, saya adalah asisten peneliti tim RKDU bersama dengan beberapa tim yang lain. Dalam kesempatan ini mendapatkan amanah untuk bertindak sebagai moderator dalam acara webinar fintech pada pembiayaan bank syariah pada sesi pemaparan materi dan diskusi. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian bahwa seminar nasional, ya, webinar nasional dengan tema penguatan prinsip syariah dan optimalisasi kepatuhan syariah dalam penerapan fintech pada pembiayaan bank syariah di Indonesia ini terselenggara atas kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan Berkah Fintech Syariah. Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan penelitian dalam rangka peningkatan kompetensi dosen di Universitas Padjadjaran melalui skema yang dikenal dengan sebutan HIU RKDU. HIU RKDU itu sendiri berjudul Urgensi Fintech pada Perbankan Syariah dalam Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, Kerangka dan Problematika Hukumnya, yang diketuai oleh Dr. Hajah Reni Supriyatni SHIMH, di mana beliau juga hari ini hadir sebagai salah satu narasumber pada webinar kali ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sebagaimana kita pahami bahwa Indonesia memang telah berkomitmen, ya. Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai raksasa dalam industri keuangan dan pusat ekonomi syariah dunia di 2024. Kehadiran fintech
merupakan satu keniscayaan dalam perkembangan industri keuangan syariah itu sendiri. Fintech yang identik dengan digitalisasi keuangan yang kadang-kadang dihadapkan sebagai pesaing ya dalam industri perbankan, tetapi pada saat tertentu juga para pakar mengatakan bukan pesaing tetapi harusnya berkolaborasi. Pada perjalanannya, perkembangannya dan praktiknya tentu saja menemukan banyak permasalahan yang bersama-sama kita harus sikapi. Fintech syariah dengan embel-embel kata syariah di belakang itu, ya ini menjadi ciri khas yang khusus ya, yang tentu saja memerlukan perhatian dari para penelaah, dari para pakar dan pemerhati. Ya, syariah yang dibebankan di belakang kata fintech itu yang membedakan dengan fintech-fintech yang lain. Nah, tentu saja syariah yang dimaksudkan kaitan erat dengan bagaimana prinsip-prinsip syariah itu dilaksanakan, bagaimana kepatuhan syariah itu juga diterapkan dalam pembiayaan melalui fintech syariah pada perbankan syariah. Untuk mengupas hal itu Bapak Ibu sekalian, tentu saja diperlukan pemikiran-pemikiran yang kritis, konstruktif ya dari para pakar yang kompeten di bidangnya. Untuk itu telah hadir bersama dengan kita semua 4 orang narasumber yang bagi saya ini sangat-sangat istimewa gitu. Karena ini narasumber kolaborasi. Kolaborasi antara praktisi dengan para akademisi yang saya yakin pemilihan para narasumber ini merupakan pemilihan yang tepat karena kompetensi Bapak Ibu sekalian sebagai dosen, sebagai akademisi, sebagai praktisi dalam fintech syariah dan perbankan syariah. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu saja saya harus perkenalkan terlebih dahulu 4 narasumber, walaupun sebagian Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang mengenali ya, karena sudah tidak asing lagi saya yakin. Ya, ada Dr. Dian Berkah, Pak Dede itu saya yakin di dunia perbankan syariah atau di dunia fintech itu tidak asing, apalagi di akademisi Dr. Hajah Reni dan Ibu Eni Suryati itu bukan orang baru lah kira-kira. Tapi izinkan saya menyampaikan bahwa 4 orang narasumber yang saya maksudkan, yang pertama adalah Dr. Dian Berkah, SHI, MH. Selamat pagi Pak Dian. Jumpa kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah saya kontak-kontak agak lama kaitan dengan penelitian pribadi saya sendiri untuk Pak Dian ini. Beliau adalah founder dan komisaris utama Berkah Fintech Syariah. Yang kedua adalah Dr. Dede Abdul Fattah, SHI, MSI. Selamat pagi Pak Dede. Pagi Pak Jamil. Alhamdulillah, saya panggil beliau Akang ya, karena memang beliau guru saya Bu, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah guru saya, beliau adalah manajer penjaminan mutu Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSPM UI bidang ekonomi syariah. Yang ketiga juga sekali lagi guru saya, ini guru-guru saya semua ya, Dr. Hajah Reni Supriyatni, SHMH. Selamat pagi Bu Dr. Reni. Ya. Masih di mute kayaknya Bu. Alhamdulillah. Beliau adalah ketua tim Selamat RKDU. Pagi. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Saya manggilnya juga Kang Jamil. Alhamdulillah. Ketua tim RKDU dan sekaligus juga dosen peneliti di Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Selanjutnya pemateri keempat adalah juga guru saya, Masya Allah, Dr. Eni Suryati SHMH. Selamat pagi Bu Dr. Eni. Selamat pagi Pak Jamil. Alhamdulillah, sehat Bu ya? Terima kasih, Alhamdulillah. Alhamdulillah, beliau juga sama-sama kita di tim yang sama dalam penelitian RKDU ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pada sesi pemaparan materi di webinar Fintech Syariah ini, izinkan saya menyampaikan tata tertib pelaksanaan webinar ini, karena tentu saja dengan tata tertib ini kita akan laksanakan webinar dengan baik ya. Yang pertama, insya Allah kepada para narasumber, saya memberikan durasi waktu 20-25 menit ya, efektif untuk menyampaikan materi, nanti secara panel ya, dilanjut dengan materi dan pemateri berikutnya. Kemudian ketika penyampaian materi dari para narasumber, kami mohon izin kepada Bapak dan Ibu para peserta, panitia akan mematikan atau memute-kan mic Bapak Ibu sekalian, agar penyampaian materi ini dapat kita simak secara seksama. Yang ketiga, bagi para peserta yang akan mengajukan ya pertanyaan, ya silakan Bapak Ibu
tuliskan pertanyaan itu di kolom chat yang telah tersedia, Q&A yang sudah disediakan. Tapi mohon ditujukan kepada siapa pertanyaan itu. Berikut juga Bapak Ibu sampaikan dari institusi mana gitu. Yang keempat terakhir, bagi para peserta kami sediakan sertifikat ya, free sertifikat yang diperuntukkan bagi para peserta yang ikut di webinar ini dan mengisi daftar hadir. Jangan lupa tolong isi daftar hadir yang linknya nanti akan kami sharekan di pertengahan proses penyampaian materi dari para narasumber itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, saya pikir kita semua sudah penasaran ya, dari kemarin-kemarin itu pengen segera tahu ya seperti apa sebetulnya fintech syariah, apa sih yang disebut dengan kepatuhan syariah, bagaimana perspektif fikih, bagaimana perspektif hukum positif, seperti apa pembiayaan dan mekanismenya, termasuk juga risiko hukum yang terjadi ya ketika pembiayaan itu dilaksanakan. Risiko hukum itu mungkin terjadi dikarenakan ada hal yang tidak dipatuhi yang kita ceritakan hari ini tentang kepatuhan syariah itu. Untuk itu segera saya akan memohon kepada pemateri pertama, yaitu Bapak yang terhormat Bapak Dr. Dian Berkah SHIMH untuk menyampaikan paparan materinya. Topik yang Bapak akan sampaikan adalah terkait perkembangan fintech syariah dan perannya dalam industri perbankan syariah di Indonesia. Sebelumnya saya mohon izin membacakan CV singkat Bapak yang sampai ke saya sampai 5 lembar Pak, Masya Allah. Ya, ada 5 lembar CV itu, saking saya yakin ini karena Bapak seorang praktisi, akademisi, mentor dan banyak hal ya yang Bapak lakukan dalam aktivitas Bapak. Tapi izinkan saya menyampaikan singkat saja bahwa Bapak Dr. Dian Berkah ini adalah seorang dokter, tapi yang saya dengar disertasinya kaitan dengan hukum waris, Pak ya, dengan waris Islam seingat saya gitu. Pembicaraan kita sebelum ini ya, beliau adalah dokter pada bidang ilmu hukum dari Universitas Erlangga. Seorang dosen dan juga sekaligus praktisi, founder, komisaris utama dari Berkah Fintech Syariah. Kemudian tulisan-tulisan beliau juga sangat-sangat banyak, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri, ya. Publikasi nasional, internasional cukup banyak. Buku juga beliau tulis banyak. Cukup menarik di sini karena yang saya temukan bahwa beliau 10 tahun terakhir ini memang menggeluti khusus ya pada bidang hukum waris Islam, concern dalam hukum waris Islam ya, sehingga beliau mendirikan satu lembaga yang disebut Waris Center, betul Pak ya, Waris Center. Nanti kita bisa bincangkan lebih lanjut. Tapi baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kalam, saya selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Dian Berkah SHI MH untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya mohon izin share screen. Kang Jamil, Bapak Ibu pembicara yang lain. Mohon izin Kang Jamil untuk share screen-nya. Silakan Pak. Oke. Iya, Pak Dr. Dian. Baik, ini sudah bisa saya. Bisa kelihatan ya, Bu, di sana, Bapak? Iya, sudah bisa kelihatan. Ya, ini hanya untuk pemandu saja skrip ini, tapi insya Allah kita bisa banyak diskusi nanti dengan di sana ada ya senior saya, ada Kang Dr. Dede di sana. Salam kenal juga, karena saya juga kalau di Jawa Timur ini DSN MUI perwakilan Jawa Timur, Kang Dede. Iya, saya akan sampaikan pengalaman saya di DSN perwakilan sehingga mampu mewujudkan fintech dan benar-benar syariah ini. Saya kira didukung karena ilmu yang saya dapat dari DSN. Ini perkenalan dulu Kang Jamil ya. Ya. Dari situlah saya berharap orang-orang yang punya kemampuan lebih dari sisi prinsip syariah benar-benar memberanikan diri untuk mewujudkan lembaga keuangan syariah apapun bentuknya. Ya, mudah-mudahan nanti akan Dr. Dede ini juga bisa punya fintech atau bank ya. Karena peran kita sangat penting. Ya, ini awal ya saya ingin sampaikan. Kalau kita hanya
mengandalkan dari Dewan Pengawas Syariah, saya kira kita cukup tahu sangat kurang keterlibatannya, sehingga owner atau penggerak Malah jaringan. Iya. sebentar. Ya, kedengaran Kang Jamil Kedengaran, suaranya? kedengaran Pak, kedengaran. Halo? Oke, silakan. Oke. Ya, saya mohon maaf ini. Ini juga saya senang dengan adanya webinar seperti ini karena juga ada bagian dari kerjasama yang saya berharap nanti Bu Dr. Reni dan Kang Jamil tidak hanya berhenti di webinar ini, kami akan betul-betul bisa terbuka kalau memang mau meneliti dan belajar secara langsung dengan berkah fintech syariah, karena kami ingin sekali SDM itu banyak yang muncul, bukan hanya kami di sini, dan ini menjadi komitmen bagi kami di perusahaan. Jadi silakan ya, kami terbuka sekali. Ada mahasiswa juga nanti yang mau magang juga kami persilakan. Mudah-mudahan bisa tambah untuk kuat mengetahui bagaimana fintech syariah itu sendiri ya. Jadi beberapa literasi yang juga sudah kita lakukan di luar Jawa. Saya kira langsung saja, ini yang menjadi satu misi mengapa kami mendirikan fintech syariah ya. Kalau ayat ini kita baca, ini mohon izin Kang Dr. Dede ya, kita kan hanya melihat secara abstrak gitu. Yang mampu mengurai instrumennya itu adalah fintech. Nah itu, kenapa itu menjadi instrumen penting? Karena fintech itulah posisinya yang menghubungkan mereka yang memiliki pendanaan untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana atau pendanaan. Jadi itulah ayat inilah yang menjadi inspirasi besar bagi kami sehingga fintech syariah ini kami lakukan. Ya, di samping memang sangat minim fintech syariah di antara 149 jumlah fintech peer-to-peer lending sekarang. Yang syariah kemarin sudah gugur 2, jadi sisa tinggal 9 ini Kang Dede ya. Jadi gugur ini bukan karena tidak prinsip syariahnya, tapi kelayakan kinerja keuangannya itu yang akhirnya menjadi kesulitan. Ya PR kita sama di perbankan maupun di non-bank, saya kira harus betul-betul memiliki kekuatan modal yang besar sehingga bisa optimal untuk berjalan. Ini kemudian saya lanjutkan dari ayat ini, kemudian saya mohon izin baca agar kita sama-sama dapat pahala. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jadi saya kira ayat ini supaya harta itu jangan antara orang-orang kaya saja di antara kamu, saya kira fintech itulah instrumennya. Ya. Kemudian saya lanjutkan mengenal sedikit berkah fintech syariah. Ini menjadi catatan bagi siapapun yang ingin mendirikan fintech. Saya kira harus diingat, fintech itu dia industri keuangan non-bank yang dari sisi syariahnya kami ingin sampaikan, kita harus mendapat rekomendasi Dewan Pengawas Syariahnya di Dewan Syariah Nasional yang juga akan dites betul bagaimana proses bisnis yang akan kita tawarkan, kemudian siapa Dewan Pengawas Syariahnya sehingga betul-betul dikatakan layak untuk menjadi pengawas syariah. Saya kira nanti ini di bidangnya Kang Dede yang untuk memberikan sertifikat ya, syariah advisor-nya. Jadi ini saya kira sangat berkaitan nanti. Kemudian kami ingin kenalkan berikutnya secara struktur, kami ingin kenalkan ini ada Dewan Komisaris agar lebih kenal. Alhamdulillah dengan prinsip syariah ini saya dibantu betul oleh Allah. Saya sampaikan begitu kepada semua narasumber dan yang ikut di webinar ini, karena kalau kita tidak kuat betul, banyak orang-orang yang mengaku punya jaringan dan mereka minta berapa saham yang mereka dapat, dan saya sampaikan secara murni ini orang-orang yang baik-baik
yang secara kinerja mereka sangat optimal untuk menjaga diri mereka, sehingga saya merasa dipertemukan orang-orang yang kuat untuk mengawal prinsip syariah. Karena kalau tidak, saya kira nanti kita akan dipengaruhi oleh mereka-mereka ya di internal. Nah, ini Pak Farid, orang yang pengalaman di pasar modal dulu, jadi kami minta untuk jadi direktur. Ini Dewan Pengawas Syariah kami. Jadi alhamdulillah Profesor Raditya ini yang kami minta untuk ikut bergabung. Beliau guru besar ekonomi syariah di UNER pertama, yang memang beliau senior saya dan dosen saya juga waktu kuliah doktor di UNER. Jadi banyak pengalaman yang kita dapat dari mereka semua ini. Nah, disinilah saya sangat betul-betul berdoa dan berharap para praktisi-praktisi fintech syariah sehingga bisa muncul dan mendorong ketika tidak mampu mendirikan, paling tidak mensupport berdirinya fintech syariah. Karena kita berjalan dari jumlah 149 fintech yang terdaftar dan berizin di OJK saat ini, ribuan fintech ilegal itu masih beredar. Sehingga pengalaman kami dalam menjalankan fintech ini seringkali itu mendapat hambatan dari mereka-mereka yang memang mendapat fintech ilegal, dan juga kadang mereka menipu fintech kami menggunakan email untuk mempengaruhi penerima pembiayaan kami dengan email yang tidak sesuai. Jadi ini sudah mulai diserang penipu-penipu itu, sudah mulai masuk ya di era-era fintech ini. Kemudian saya lanjut, ini rekomendasi sebagai bukti bahwa kita betul-betul terdaftar di OJK. Ini juga tanda daftarnya. Ini mohon doa juga. Kami sedang tahapan berizin dan sudah masuk pada demo live. Demo live itu adalah menampilkan bagaimana aplikasi kita betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan berjalan sesuai dengan aturan POJK 77 tahun 2016. Jadi itu harus terpenuhi. Di dalamnya adalah misalnya secara sistem kita harus sudah comply terhadap ISM, Information Security Management System. Jadi ini luar biasa, bahkan butuh modal yang cukup besar. Jadi di sini. Kemudian alhamdulillah kami juga sudah menerima sertifikat keamanan informasi dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Jadi alhamdulillah dengan positive thinking ini kami sampaikan kepada Dr. Dede juga dan Ibu pembicara yang lain, Kang Jamil. Jadi dengan syariah ini kita ini positive thinking. Kenapa positive thinking? Karena setiap apapun yang kita lakukan dan apapun yang memang meminta kita untuk melaporkan, kita positive thinking untuk kebaikan kita. Nah, karena ada, saya tidak sebut namanya, platform yang saya kira cukup terkenal, mereka tidak komplain secara keamanan informasi. Nah, bisa jadi karena mereka tidak mau membuka apa yang ada di sistem mereka. Mereka bisa jadi gunakan, nanti kalau negara masuk, mereka akan mempengaruhi kita misalnya. Nah, disinilah pentingnya positive thinking untuk kita bergerak. Ya. Nah, oleh karena itu pengalaman-pengalaman ini mudah-mudahan bisa ditangkap. Ini kalau kita lihat dari yang syariah sudah tergabung, tidak hanya peer-to-peer lending, di sini juga ada industri keuangan digital yang masuk di APSI. Kemudian bagi kita yang peer-to-peer lending juga bergabung di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Alhamdulillah di kepengurusan ini pun saya diminta amanah menjadi wakil ketua klaster syariah di asosiasi tersebut. Jadi benar-benar kita masuk di bisnis real bagaimana fintech sesungguhnya bergerak di Indonesia. Nanti kita bisa banyak dialog kira-kira apa yang bisa digali untuk melengkapi risetnya Bu Dr. Reni dan tim sehingga betul-betul bisa menghasilkan hasil riset yang maksimal. Insya Allah kami terbuka tidak hanya dari webinar ini, monggo bisa
lanjut nanti di luar webinar untuk memperkuat hasil risetnya. Ini perkembangan peer-to-peer lending secara umum, kalau kita lihat pertumbuhannya itu luar biasa. Jadi akumulasi penyaluran pembiayaan secara nasional saja itu sudah mencapai 128 triliun. Mungkin kalau sekarang per akhir Januari ini sudah bisa jadi 150 triliun ini sekarang. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan semakin tumbuh dan para pemilik modal, termasuk juga perbankan syariah. Ini kami juga sampaikan juga nih di forum ini. Kami banyak mendesak perbankan syariah untuk comply secara teknologi sehingga bisa mengimbangi perbankan konvensional secara sistem. Karena bagi fintech atau platform peer-to-peer lending, mereka diwajibkan escrow dan virtual account itu melalui perbankan. Kalau syariah dengan perbankan syariah. Nah, disinilah kendala kami. Alhamdulillah ini sudah kami desak yang sudah hampir mampu nanti mengakomodir itu. Ini saya sebut aja Kang Jamil nih, nanti bisa Kang Dede juga nih. CMB Niaga Syariah ini sudah mulai mau siap dan hampir generate di sistem kami. Kalau yang konvensional banyak. Di situ ada BCA, itu cepat sekali mereka. Jadi mereka swasta, bisa jadi modal mereka besar, sehingga mereka menangkap bisnis di era digital dengan cepat itu. Ya, kita sama-sama tahu memang di industri digital ini pembiayaannya tidak sedikit ya. Kami sampaikan aja di forum ini, hampir kurang lebih kami setiap bulan untuk operasional market di digital ini hampir 2,2 M itu. Ini Kang Dede ya. Jadi tidak kecil gitu. Jadi ini bukan industri kecil, sehingga kami komitmen di fintech, di berkah fintech syariah ini, mudah-mudahan dengan kita optimis, kami dengan para pemberi pembiayaan juga komitmen. Alhamdulillah nih Kang Dede, jadi mereka sudahlah Ustadz Dian, sekalipun mereka tidak bayar di era COVID ini, kita sudah bantu mereka. Itu bayangin prinsipnya. Itu yang menjadi semangat bagi kami, dan jangan takut. Kalau prinsip syariah kita compliant dan sungguh-sungguh, itu Allah tolong kita, bukan semakin kita ini terhambat. Ini poin penting. Nanti saya kira Kang Dr. Dede bisa nambahkan bagaimana prinsip-prinsip syariah sesungguhnya itu, sehingga bisa menjadi pegangan untuk kita semua di forum ini. Saya ingin lanjut, ini mudah-mudahan bisa dikuasai oleh semuanya di forum ini. Inilah yang menjadi rujukan OJK kalau fintech itu dikatakan fintech syariah. Mereka tidak mau merubah sedikit pun. Istilah saja, mereka tidak mau menggunakan lender dan borrower, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Semua akadnya harus ikut DSN. Ini kekuatan kita. Jadi benar-benar sesungguhnya kalau kita ingin comply secara prinsip syariah, itu bergantung lembaganya di sini. Oleh karena itu butuh keberanian dari orang-orang yang punya kemampuan lebih terhadap prinsip syariah, terlibat untuk berani mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah. Kalau belum mampu ya Kang Dr. Dede, doa dulu yang kuat lah ya. Saya kira begitu. Karena saya sendiri kan orang yang hanya modal nekat saja, saya beritahu di forum ini. Ya secara teknologi ada kemajuan, ya saya pelajari secara pribadi. Peraturan perkembangan baru juga saya pelajari secara pribadi. Ketika ada orang yang nyambut untuk mendirikan fintech, saya bilang ya saya bisa, gitu aja. Dan alhamdulillah tidak ada sedikit pun konsultan yang membantu perusahaan kita. Ini murni kita internal sendiri. Alhamdulillah. Sehingga secara dikatakan saya berani betul menjamin apakah berkah fintech syariah sesuai prinsip syariah, saya jamin betul. Dari segi lembaganya bisa dijamin, dari segi proses bisnisnya bisa dijamin. Itu bisa dilihat nanti di website kami. Mungkin Kang Dede nanti bisa lihat hitungan kalkulator di website kami, itu bisa dicek apakah sudah compliant, bagaimana penentuan ujroh untuk wakalah bil ujrohnya, bagaimana penentuan nisbah pada akad mudorobahnya,
bagaimana margin pada akad murabahahnya, bagaimana ujrah pada akad ijarah multi jasanya. Itu bisa dicek nanti. Saya terbuka sekali. Kenapa? Karena memang kita harus betul-betul punya kemandirian dan keberanian agar kalau kita syariah itu betul-betul syariah, bukan main-main. Nah, di internal sendiri di perusahaan, setiap ada karyawan yang memang keluar dari perusahaan kami, saya benar-benar langsung minta mereka tunjukkan, adakah alasan saudara berhenti dari perusahaan ini karena tidak ada syariah ini, nggak syariah, tunjukkan. Saya pastikan betul Kang Dede. Kenapa? Karena jangan sampai mereka di luar itu mengatakan syariah tidak syariah. Nah, itu harus kita ajarkan dulu. Disinilah literasi kita secara internal kepada internal maupun juga masyarakat. Ini beberapa produk, alhamdulillah di perusahaan kami di Berkah Fintech Syariah, produk yang paling banyak, 5-5-nya kami dirikan sebagai produk bisnis. Kenapa 5 ini menjadi penting? Saya jujur, Bu Dr. Reni dan tim, Kang Dr. Dede, ya, saya dulu nangis kalau ada orang yang datang, saya ditolak di bank syariah. Kenapa? Karena tidak ada produknya katanya. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau nanti dari 5 produk ini, kalau kita mengerti betul nih Kang Dede ya, ini semua kebutuhan masyarakat itu diakomodir dari fintech ini. Nggak ada yang ditolak. Apapun kebutuhan mereka. Nah, disinilah yang sempat juga kami dikritik sama IKNB Syariah. Kok banyak banget produknya? Gitu. Saya sampaikan, jujur Bu, saya nangis kalau produk ini dihentikan. Mana yang tidak komplain dari segi syariah, saya bilang. Nah, kita berani betul. Kenapa? Karena kita punya kemampuan dari prinsip syariah. Nah, disinilah. Ya, mudah-mudahan nanti dari hasil riset ini, saya usulkan Bu Dr. Reni, betapa faktor SDM pengelola itu menjadi penting untuk menjadikan compliance-nya lembaga keuangan syariah itu di dalam prakteknya. Saya kira itu. Nah, disinilah nanti menjawab pertanyaan Kang Jamil tadi, apakah hadirnya fintech syariah atau fintech peer-to-peer lending itu mempengaruhi kinerja perbankan syariah? Jawabannya tidak. Mengapa tidak? Setiap fintech harus kerjasama dengan perbankan. Kalau kita syariah dengan syariah, di mana posisi perbankannya? Di sini. Dia wajib bekerja sama di escrow dan virtual account. Jadi semua pendanaan fintech itu tidak boleh dikelola sendiri, wajib bekerja sama dengan perbankan. Mengapa? Karena fintech tidak boleh shadow banking, tidak boleh mereka melakukan penampungan uang. Ini catatan penting. Jadi siapapun fintech yang dia membuka rekening untuk penampungan uang, maka mereka akan kena sanksi, bisa jadi mereka diberhentikan secara operasional. Nah, oleh karena itu, saya menemukan satu kesimpulan di sini, benar-benar lembaga yang betul-betul sesuai dengan prinsip syariah itu adalah fintech. Kang Dede nanti bisa komen kalau tidak percaya. Kenapa? Karena fintech dia tidak boleh menimbun uang. Dia benar-benar menghubungkan pihak pemilik dana untuk dihubungkan kepada penerima dana. Nah, ini dia. Kalau di perbankan kan beda. Dia tidak punya uang, tapi dia mengaku uang sendiri, padahal uang masyarakat. Kalau di fintech nggak boleh. Kita nanti ada namanya LDR, rekening dana lender. Itu harus pakai nama pemberi dananya atau lendernya. Tidak boleh pakai nama Berkah Fintech Syariah misalnya. Jadi di situ. Kemudian yang kedua, kenapa adanya fintech itu perbankan tidak semakin menurun kinerjanya? Perbankan bisa menjadi lender dari atau pemberi dana dari fintech itu sendiri. Nah, hanya saja beberapa perbankan karena melihat fintech ini baru, kalau analisa bisnisnya menguntungkan nggak ya? Nah, begitu. Nah, ini saya sampaikan betul nih di forum ini.
Sekarang ini saya sampaikan Kang Dede dan Bu Reni, Bu Dokter Reni, kami bisa menyalurkan setiap bulan di atas 50 miliar. Kami target di bulan ini itu bisa 100 miliar. Di 2021 ini bisa 1 triliun. Itu bayangin itu. Itu bisa menjadi 2 tahun bisa jadi bank umum syariah itu kalau kita mau Kang Dede. Iya. Di atas 2 triliun itu. Bayangin itu Kang. Jadi kita mampu memecah penimbunan uang itu didistribusikan kepada masyarakat. Kenapa ini menjadi penting? Karena fintech itu yang disasar adalah masyarakat kecil. Bukan lagi mereka yang kelas menengah. Kenapa? Karena fintech dibatasin maksimum yang bisa diterima oleh penerima pembiayaan adalah 2 miliar. Nah, kalau mereka bisnis besar, 2 miliar itu tidak ada manfaatnya. Mereka di atas 10 miliar. Nah, disitulah luar biasanya industri ini. Makanya saya betul-betul nangis dalam arti gembira. Dengan kehadiran fintech ini, Allah hadirkan sarana langsung atau instrumen dalam bentuk lembaga keuangan untuk kita mengurai terjadinya penimbunan-penimbunan di masyarakat sebagai wujud tadi kita dari surat Al-Hasr ayat 7 tadi itu. Nah, ini juga yang menjadi masukan juga bagi kami di forum ini, buat catatan barangkali Kang Dede juga di DSN nanti. Hampir sebagian besar asuransi syariah belum mengakomodir hadirnya fintech ini. Jadi nanti kenapa? Karena OJK itu sudah mewajibkan setiap fintech itu ada elektronik insurennya. Itu. Nah, mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi masukan juga, karena kalau kita compliant, nanti asuransinya tidak syariah, jadi nggak syariah nanti akhirnya. Sehingga semua ekosistem itu harus betul-betul syariah. Ya, di sini. Jadi itulah yang beberapa bisa menjadi jawaban keraguan-keraguan dengan hadirnya fintech ini, bukan melemahkan, semakin menumbuhkan. Jadi sudah banyak ini. Alhamdulillah kami buka betul berbagai kampus masuk untuk penelitian di kami. Saya tidak pernah menolak, silakan belajar betul. Kenapa? Karena harus tahu betul bahwa fintech ini benar-benar manfaat. Yang kedua, syariahnya betul-betul bisa syariah sehingga bisa dipelajari masyarakat secara umum. Nah, kami lanjut. Ini produk kami secara umum. Jadi inilah yang menjadi uniknya. Saya sebut ada namanya pembiayaan konsumtif syariah. Jadi gitu. Ini saya gunakan. Jadi kalau kita pembiayaan konsumtif syariah, ya paling tidak gunakanlah 3 akad ini. Ya, kebutuhan-kebutuhan sederhananya, sehingga kami jadikan di poin merah ini strategi BFS dalam membantu masyarakat mendapat akses pembiayaan secara mudah dan sesuai dengan prinsip syariah, serta terbebas dari rentenir dan sejenisnya. Ini kemudian yang kedua, ini produktif. Kami ingin sampaikan di forum ini juga, sebenarnya kami dirikan produk pendanaan ini tujuannya, kan masyarakat diiming-imingi kur murah itu kan, Kang Dede ya. Kur itu kan sebenarnya ada subsidi bunga dari pemerintah. Tapi perbankan tidak ngomong kepada masyarakat, wah di bank ini kecil gitu. Sementara bank-bank syariah tidak ada yang berani main kur dia. Coba Kang Dede, Masya Allah. Saya dengan pemilik dana, tolong dukung saya secara baik. Alhamdulillah tahun 2020 kami mendanai peternak itu 600 juta kembali semua. Tidak ada yang macet mereka. Padahal itu dulu awal-awal COVID. Itu kenapa? Kalau kita baik, hasilnya pasti baik. Nah, bagaimana strateginya? Nah, ini saya sampaikan juga. Agar kita compliant dari prinsip syariah, penerima pendanaan itu harus mengetahui betul bagaimana prinsip syariah itu juga. Nah, kami bina, jadi dalam hal ini Berkah Fintech Syariah bekerja sama dengan Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia yang ada di Jawa Timur untuk mendanai mereka yang mereka menyampaikan kami tidak pernah punya akses pendanaan syariah di perbankan. Itu alasan mereka. Yang kedua,
banyak perbankan mendanai yang besar-besar seperti sapi. Ya sudah, saya masuk ke dalam, saya bilang gitu. Alhamdulillah, dengan niat baik kita untuk kepentingan umat, alhamdulillah semua dimudahkan, dan akhirnya sekarang kita sudah menimpulkan yang berikutnya. Ini PR juga nih Kang Dede, Kang Jamil. Di dalam bisnis kita syariah begini, nggak perlu ada jaminan, Jamil, Kang Dede. Kami nggak minta jaminan ke mereka. Tolong kirim betul penerima pembiayaan yang jujur sehingga mereka punya amanah. Cuma itu saja. Dan ternyata banyak mereka-mereka itu punya kemampuan dan mereka bisa mengembalikan dan mengelola dana itu. Nah, itulah setelah kami sampaikan kepada mereka, alhamdulillah, untung nggak dengan model pembiayaan ini? Kami sangat diuntungkan dengan pembiayaan berkah fintech syariah. Nah, kami buka nih dari segi prinsipnya. Sebenarnya kalau kita dari segi prinsip syariah, mohon izin. Ya. Mohon maaf, waktu kelihatannya harus running nih sambil dengan ini terakhir Kang Jamil. Oke, baik. Terakhir saya buka, nanti biar Kang Dede bisa memberi masukan ke saya. Siap. Sebenarnya kalau dari prinsip syariah, itu kan kalau pembiayaan itu kan harus 1 kali transaksi. Ya, peternak ini dia bilang, kita 6 bulan ini bisa 2 kali transaksi. Karena saya tahu betul untuk membantu mereka, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting untung dan sampaikan saja nisbahnya sesuai yang disepakati, gitu aja. Kenapa? Karena kita ingin mengangkat mereka dari kelas bawah itu naik kelas menengah. Nah, kalau kita tidak punya pemilik lembaga yang punya niat dakwah begitu, rusak kita, Kang Dede. Tidak bisa membantu. Nah, disitulah prinsip tolong menolong yang saya kira mudah-mudahan bisa dipelajari semua. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Kang Jamil. Mohon izin, ini membuka saja, Bu Dr. Reni, Kang Dede. Mudah-mudahan nanti bisa banyak masukan juga untuk internal kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, pemaparan yang sangat luar biasa ya Pak Dr. Dian. Terima kasih sekali Pak Dian. Pemaparan ini membuka cakrawala kita ya, terutama bagi teman-teman atau termasuk saya sendiri yang masih harus meraba-raba tentang seperti apa fintech syariah itu sebetulnya yang memang disampaikan langsung oleh praktisinya gitu ya. Jadi yang tahu betul dalaman itu kan Bang Pak Dian begini. Baik, saya mohon izin untuk memberikan beberapa highlight untuk teman-teman atau beberapa peserta yang baru gabung ya. Jadi Pak Dian tadi menyampaikan beberapa hal yang saya catat, terutama terkait dengan positive thinking ya, husnuzon ya Pak Dian ini luar biasa ya. Memang dalam agama ya, dalam fikih atau dalam hukum ini husnuzon ini sangat-sangat penting. Yang kedua, karena husnuzon itu Pak Dian tadi sampaikan ini menjadi salah satu sebab ya. Saya tidak ditolong siapa-siapa kata beliau, saya hanya ditolong oleh Allah. Nah, ini yang saya catat ya, luar biasa prinsip Pak Dian, sehingga tumbuh berkembang menjadi besar. Tetapi kaitan dengan pemaparan materi yang disampaikan tadi, izinkan saya untuk menambahkan atau mohon maaf untuk mengaitkan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau mengatakan la yabi' fi sukina illa man qad tafaqaha fiddin. Enggak diperkenankan untuk datang ke pasar kami kecuali orang yang paham dengan agama. Nah, saya yakin inilah kira-kira contoh konkret dari orang yang paham agama yang ada di pasar itu ya, pasar fintech yakni Pak Dian Berkah dan kawan-kawan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Dr. Dian.